Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya ada rules-nya loh, yang no, bermain-mainan, makan atau minum, berlari-larian, serta tiduran. Yang yes, kalian harus siapin Alkitab, duduk yang manis, dan siapin Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kak, seru amat sih, lagi ngapain? Kakak, shalom. Ini aku lagi baca cerita gitu di HP. Bagus banget kak. Emang cerita apaan? Nih dengerin ya. Jadi ceritanya ada seorang anak kecil. Usianya masih muda gitu, sekitar 6-7 tahun. Lalu ada seorang pemain akrobat mau bikin pertunjukan gitu. Pemain akrobat ini mau berjalan di atas tali yang panjang yang menyambungkan 2 tebing tinggi gitu. Di bawahnya ada jurang yang sangat dalam. Ih, serem deh kalau jatuh. Gak bakal selamat kak. Waduh, terus? Terus si pemain akrobat ini mengajak si anak untuk naik ke punggungnya. Dan mereka berdua mau menyeberang gitu. Kak, itu kan mengerikan sekali, jaraknya jauh, bawahnya jurang, dan cuman berjalan di atas satu tali gitu. Gak ada pegangannya. Nah, justru itu. Emang sih si pemain akrobat jago berjalan di atas satu tali. Tapi tetap serem kan ya. Tapi hebatnya nih, anak kecil ini tanpa ragu-ragu langsung naik ke punggung pemain akrobat tersebut. Dan singkat cerita nih, mereka berhasil sampai di seberang tebing. Gak jatuh. Wah, hebat banget ya. Terus gimana kak? Iya, semua orang ramai yang nonton bertepuk tangan. Sampai-sampai si anak kecil ini ditanya oleh orang-orang. Kok kamu bisa berani nurut diajak nyebrang jurang yang dalam? Emang kamu gak takut? Kalau jatuh kan kamu bisa celaka. Kakak-kakak tahu gak anak kecil itu jawab apa? Apa kak? Aku gak takut karena pemain akrobat itu papaku. Dan aku percaya pada papaku. Papa pasti gak mungkin mencelakakan aku. Wah, ternyata itu papanya. Iya kak, sama seperti kita anak-anak Tuhan ya. Apalagi Bapak kita di surga gak mungkin mencelakakan kita ya. Iya, jadi inget kita mau ibadah dulu yuk. Adik-adik, kita sama-sama mau mencari Bapa kita. Yuk, sama-sama kita lipat tangan kita mau mulai ibadah kita. Tutup matanya, kasih sikap yang terbaik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Kids Nayang, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Nayang untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Kids Nayang adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Siapin hati adik-adik dan juga kasih sikap yang terbaik. Kita mau sembah Tuhan lagi. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made
adik-adik. Yuk yang belum bisa bahasa roh, boleh katakan terima kasih Tuhan. Boleh bilang haleluya. soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sama-sama kita nyanyi lagu ini dari awal yuk adik-adik. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have written. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Wah, adik-adik, siapa yang di sini lagi happy? Kamu lagi happy nggak? Kamu lagi happy nggak? Yang happy sama-sama kita joget ya. Siap-siap. Happy ya,
Bisa dong. Sekarang kakak mau adik-adik ikutin, tapi harus cepet ya. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, musik. Yang cepet ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang? Nah, yang setuju ikutin kakak ya, oke? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi adik-adik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi. Dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau kasih Yesus itu melebihi segalanya? Percaya, katakan yeay! Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih
Dimanapun kita berada, kita harus siap memuji Tuhan. Yuk adik-adik siap-siap. Tepuk tangannya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my. From the top of my head, way Sampai bawah. down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus. Say what? Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Lagi-lagi dari awal. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. Jump, jump, jump. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Lagi-lagi. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus. Say what? Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa Indonesia agar bebas dari COVID-19. Tuhan juga tolong bangsa Indonesia agar bebas dari krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBI Jazz, Tuhan, agar Opa Niko dan Opa Ferry umur panjang dan Tuhan pakai untuk rencana Tuhan. Tuhan juga tolong agar
gereja kami tidak pindah-pindah, dan juga untuk Pentakosta ketiga. Tuhan juga tolong untuk sekolah kami Tuhan, agar teman-teman kami dan guru-guru kami Tuhan, agar kita dapat melakukan online school dengan baik Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami Tuhan, Tuhan berkati, dan juga Tuhan supaya kami lebih fokus dalam memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita tutup mata kita. Kita sungguh-sungguh yuk buat Tuhan Yesus. Kita mau dengerin firman-Nya Tuhan. Jangan main-main lagi ya. Yuk, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana dan karya-Mu, Ku
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Jesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tanganmu adik-adik, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi adik-adik, angkat tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini aku ada di kapal nih. Wow, lagi hujan. Gimana di sana? Nah, hari ini aku mau ajak kamu dengerin firman Tuhan. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami cinta Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Pimpin kami agar kami boleh mengerti firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih hafal nggak lagu ini? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan.
Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, Bapak Abraham. Eits. Nah, sebelum Bapak Abraham punya banyak anak seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ternyata Bapak Abraham itu awalnya tidak memiliki anak sama sekali. Kok bisa? Mau tahu ceritanya? Ini dia nih. Tada! Perkenalkan, ini namanya Bapak Abraham dan ini Ibu Sarah. Mereka berdua hidup sebagai suami istri lama sekali. Dari mereka muda sampai menjadi tua. Dari Bapak Abraham gagah perkasa sampai tuanya juga masih gagah perkasa sih. Umur mereka sudah tua. Sampai Ibu Sarah juga secara medis tidak bisa memiliki anak lagi. Itu sebabnya mereka tidak memiliki anak. Tapi Allah itu maha besar. Dia kasih tahu Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham pasti akan memiliki seorang anak. Bukannya angan-angan lagi, tapi pasti memiliki seorang anak. Wow, janji Tuhan luar biasa ya. Dan Bapak Abraham percaya, dia tidak ragu sedikit pun. Walaupun usianya sudah tua dan Ibu Sarah juga secara medis tidak bisa memiliki anak, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Kasih jempolnya. Nah, mereka menunggu memiliki anak itu bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tahu nggak berapa adik-adik? Mereka menunggu tahunan. Wow, tahunan. Dan itu tidak menyurutkan imannya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka tetap percaya bahwa dalam masa tuanya mereka pasti memiliki seorang anak dari Tuhan. Hebat ya mereka. Nah, akhirnya malaikat Tuhan datang kepada Ibu Sarah dan dia mengandung. Yeay! Akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki yang lucu. Namanya Ishak. Siapa di sini yang juga menganggap kamu lucu? Kasih senyumnya. Karena aku pakai masker, aku juga senyum sebenarnya. Kamu juga senyum kan? Nah, Ishak tumbuh besar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia menjadi kesayangan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Siapa di sini yang menjadi kesayangan papa mamanya? Coba peluk papa mamanya sekarang. Wah. Nah, suatu hari Tuhan berfirman lagi kepada Bapak Abraham agar mereka pergi mempersembahkan korban bakaran. Kalau di Alkitab pada zaman dulu, mempersembahkan korban bakaran itu artinya mempersembahkan kambing atau domba. Dan berdoa kepada Tuhan. Itu maksudnya. Tapi yang Allah maksudkan bukan itu. Dia berfirman kepada Bapak Abraham, kamu harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran pengganti domba. Kamu sedih nggak? Kamu takut nggak? Bapak Abraham, dia disuruh sama Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya yang dia dapat pada masa tuanya. Wah, kalau aku jadi Bapak Abraham, aku bakal tanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak domba aja? Tapi tidak.
Ini hebatnya Bapak Abraham. Buka kuping kamu masing-masing. Ini hebatnya Bapak Abraham. Dia tetap percaya bahwa sekalipun Tuhan menyuruh itu, Tuhan menyuruhnya untuk kebaikan. Wow, keren banget Bapak Abraham. Dia tetap punya iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, jadilah Bapak Abraham, Ishak, dan Bapak Bujang pergi. Mereka berjalan ke gunung untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, Bapak Bujangnya membawa kayu bakar adik-adik. Mereka berjalan-jalan sampai ke gunung. Ku daki gunung yang tinggi. Hop! Ku turun lomba yang dalam. Hop! Ku dayung perahu di sungai. Allah besertaku. Nah, mereka berjalan sampai kaki gunung. Ishak bertanya, Bapak Abraham maksudnya, di sini sudah ada kayu yang dibawa oleh Bapak Bujang. Di mana domba untuk persembahan kita nanti? Tadi ingat gak adik-adik, kalau persembahan pada zaman dulu di Alkitab, artinya mempersembahkan domba atau kambing. Di mana Bapak? Kok kita gak bawa sama-sama kita? Bapak Abraham menjawab Ishak begini, tenang. Allah yang akan menyediakan domba untuk kita. Wow, keren banget. Kasih jempolnya lagi. Bapak Abraham tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Keren ya? Wow, sampai mereka berjalan di kaki gunung. Bapak Bujang, katanya Bapak Abraham. Ya Tuan, kamu tinggal di sini ya. Aku dan anak ini, Ishak, akan pergi ke gunung untuk sembahyang. Oke, jadi Bapak Bujang tunggu di kaki gunung. Dan berjalanlah Bapak Abraham dan Ishak ke gunung. Nah, sampai akhirnya di gunung, Bapak Abraham mengikat Ishak untuk dijadikan korban persembahan. Wah, Ishak sedih sekali. Dia mau nangis karena dia harus mati. Karena Bapak Abraham mau turut sama Tuhan. Kalau kamu mau turut sama Tuhan gak? Oh. Tapi di tengah-tengah hal itu, Tuhan berfirman lagi, tunggu. Abraham, tunggu. Jangan kamu sembelih anak itu, Ishak. Aku tahu, aku lihat iman percaya kamu. Kamu turut sama aku tanpa pernah mempertanyakannya. Iman kamu besar banget sama aku. Wow. Lihat, Allah menyediakan domba untuk persembahannya. Akhirnya Bapak Abraham melihat ada domba tersangkut tanduknya di semak belukar. Yeay, Ishak gak jadi dipersembahkan. Tuhan menyediakan dombanya untuk korban bakaran. Jadi Bapak Abraham dan Ishak bisa mempersembahkan korban untuk Tuhan. Wow, Tuhan kita hebat gak adik-adik? Allahnya Bapak Abraham yang kita kenal sekarang dengan nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, keren banget. Kalau Bapak Abraham
mengajarkan kita hari ini untuk percaya kepada Tuhan dan setiap perintahnya. Bagaimana dengan kamu adik-adik? Kamu mau ikut teladannya Bapak Abraham gak? Nanti Tuhan Yesus yang akan perhitungkan hal itu kepada kita sebagai kebenaran. Kebenaran itu apa adik-adik? Kebenaran itu artinya kita tunjuk dirinya. Kita dilayakan untuk serupa gambaran Tuhan Yesus. Kita dilayakan serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Itu artinya dibenarkan. Kita ini penuh dengan dosa. Kita ini selalu berbuat kesalahan. Kalau kita punya iman percaya dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka kita tunjuk dirinya lagi. Aku dan kamu akan dibenarkan, dilayakan sesuai dengan gambar Tuhan Yesus. Mau? Aku juga mau. Kamu pasti mau kan? Seperti Bapak Abraham, Ibu Sarah, dan Ishak. Mereka menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama ikut teladannya Bapak Abraham, Ibu Sarah, dan Ishak. Aku punya hafalannya. Yuk kita hafalkan sama-sama. Ada di Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Gampang banget nih. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi ya dari alamatnya. Galatia 3 ayat 11. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Siapa di sini orang-orang benar? Aku. Lipat tangannya sekarang semua. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk punya iman. Iman percaya. Agar kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau dilayakan menjadi seperti Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi ingat, setiap hari kita harus hidup dengan apa tadi? Iman. Seperti di Galatia 3 ayat 11. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Happy Sunday adik-adik. God bless you. See you next week. Kak, bener-bener kita tuh anak kesayangannya Tuhan Yesus ya. Betul Kak, Tuhan Yesus selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Kita hanya perlu percaya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus lewat iman kita ya Kak. Adik-adik di rumah juga mau kan untuk terus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan dibenarkan loh. Kak, kita pamit yuk. Kita mau terusin baca cerita-cerita yang bagus-bagus lagi. Yuk, see you next week. God bless you. Adik-adik, kalau kalian mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini.
Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.